Jadi pada pertemuan kali ini kita mau bahas latihan soal yang kemarin sama nanti kalau masih sisa waktunya kita lanjut ke materi selanjutnya. Terus, ya, sekarang. Karena latihan soal, Farel bisa langsung jawab aja ya. Aku bacain soalnya. Nomor satu, di antara kelompok besaran berikut yang termasuk kelompok besaran pokok dalam sistem internasional adalah C. D. C. Bukan D, D. D, D ya. Kuat arus, intensitas cahaya, suhu, waktu. Nomor dua, di bawah ini yang merupakan satuan besaran pokok adalah Newton meter sekon watt, kilogram Kelvin Yang meter. C. Nggak usah. Nah, yang C betul. Nomor tiga, untuk mengukur kelembapan udara dibutuhkan A hidrometer, B hygrometer, C termometer, D ampermeter. Hidromet. Hidromet. Yang mana? A, B, C, D, Higro. PB. B. Ya, hygrometer ya. Terus kalau hidro itu air, termometer panas, ampere arus. Nomor empat, satuan untuk besaran turunan percepatan. Apa? A, B, C, D. Meter per second kuadrat. Oke, nomor lima, sebuah neraca terdiri dari satu lengan yang pada lengan kanan terdapat batu 6 sebelah kiri apel bermasa 4, jeruk bermasa 1,5 dan mangga 2 ons. Agar keadaan menjadi seimbang, maka A, B, C, D. Di lengan kanan ditambah benda bermassa 3 ons, lengan kiri tambah benda bermassa 3 ons. D, di lengan kanan dikurangi 4 ons, lengan kiri dikurangi 4 ons. Satu ons itu berapa? Biasanya kalau di timbangan, kalau orang jualan itu satu ons sama kayak satu itu ya, 1/10 atau 100 gram. Lo, Farel, ABCD. Bentar. Oke. Di lengan kiri tambah benda bermassa 3 ons. Ya, yang B ya. Empat. Berikut ini yang merupakan kelebihan satuan SI. Kan dalam komunikasi. Ilmiah. Ya. Nomor 7, bahwa ini bukan besaran turunan. A, B, C, D. Kuat cahaya, kuat arus, suhu, gaya. Kuat arus sama suhu. Oh iya, suhu ya. Sama kuat arus. Suhu atau derajat panas yang digunakan dalam satuan SI adalah, Kelvin. oke, konversi 1 menit 60 ya. Kalau 1 jam 23 menit berarti A, B, C, D. 1 jam 25 menit. Hmm? Bukan.
4980. B. Oke. Nomor 11. Berdasarkan tabel di atas, besaran dengan satuan dalam sistem SI dan alat ukur yang sesuai. 2 dan 3. 2 dan 3. Waktu second stopwatch, massa kilogram neraca. Oke. 12. Tabel berikut merupakan beberapa besaran dan satuannya. Kelompok besaran turunan dengan satuan sistem SI yang benar tunjukkan oleh nomor 1, 2, 3, 4. Satu, dua, tiga. 1. 1, 3, Mm-mm. 4. Oke, 1, 3, dan 4 ya. Lanjut nomor 13. Masa anak timbangan X adalah, nggak kelihatan ya, ini 1.700. Ini 1 kilogram sama 500 gram sama X. Jadi berapa tuh? 200 ya. Nomor 14, pasangan besaran pokok dengan satuan SI dan alat ukur yang sesuai adalah 2 dan 4. 2 dan 4 ya. oke, 2 dan 4 ya. 15, waktu tempuh siswa tersebut adalah, nggak kelihatan ya. Itu 5, 10, 15, 20, dan 5. Oh, ada satu. Berapa? Sebentar. Mm-mm. 1525. 1.525. Oke, 25 kali. Berarti 25 kali 60 ditambah 25 ya. 1.525. Terus yang 16, besaran pokok yang benar pada spesifikasi tersebut ditunjukkan oleh nomor Dua, 1, 2, dan tiga. 1, 2, 3, 6. ya 126 ya. Karena besaran pokok. Ini enggak SI ya, tapi CGS. Tapi tetap pokok. Jadi betul 126. Nomor 17, sebuah mister digunakan untuk mengukur panjang beberapa pensil. Berdasarkan gambar, panjang pensil yang benar adalah Oh, 1 itu 2 ya. satu, satu. Itu bukan pensil dua. Yang pensil dua. Pensil dua Pensil tiga satu. 2. 1, 2,6.
Ya nggak sih? Ayo. Residu tuh ini ya? Oh iya, nih. Satu, dua, tiga. Betul. Iya. Nomor 18. Pasangan satuan SI dan alat ukur yang sesuai untuk titik-titik di atas adalah watt arus satuannya. Ampere dan ampere. Oke, ampere dan ampere meter. Susi mendapat tugas. Susi pengukuran massa dan volume. Oke, berdasarkan hasil pengukuran benda kesesuaian massa jenis pada tabel, maka jenis benda yang diukur tersebut adalah ini masanya 168 gram. Ini berarti di 60, 20. ini di 80. 8,4. Berapa? Kuning 8,4. Ya, 8,4 gram per mili. Jadiin meter pangkat 3 kali 8.400. 1000. Berarti 8.400. Kuningan. Terus nomor 20. Panjang sebuah benda diukur dengan menggunakan mikrometer dan terbaca nilai 15,8 milimeter. Bilangan penting dan jumlah angka penting hasil pengukuran itu berturut-turut adalah. Bilangan pentingnya sama semua ya, 15,08. Terus angka pentingnya ada berapa? Beda, beda deh, ada yang 1,508. 4 tanggal penting. Oke, 4 angka pentingnya. Karena angka 0 di antara angka bukan 0 adalah angka penting. Oke, lanjut. Nomor 1 dari kelompok besaran di bawah yang merupakan besaran pokok. A, B, C, D, E. Em, Saran pokok tuh panjang, massa, tarik listrik. C. Ya, yang C ya. Nomor 2 dari kelompok satuan yang merupakan kelompok besaran pokok, yaitu dalam SI. D. E. Oke, E. E ada Newtonnya. D. 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 C. Ada Joule. Yang D. Oh, D. Oke, meter ampere kandela sekon. Betul ya. Nomor 3, lihat tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas yang termasuk besaran turunan. Dan satuannya yang benar adalah berat turunan, luas turunan, energi turunan. Watt arus bukan, tekanan turunan, gaya turunan. Yang mana? Oh, tekanan gaya berat. Eh, luas, luas tekanan gaya. Yang luas tekanan gaya. 2,56. Mm-mm. Oke. Nomor 4, tuh lanjut ke sini. Perhatikan tabel. Pasangan yang benar adalah jumlah satuan dalam SI
Mol. Mol. Suhu Celcius bukan. Waktu sekon. Panjang kilometer bukan. Massa gram bukan. Berarti yang betul ada jumlah zat sama waktu. Satu dan tiga. Nomor 5, pasangan besar fisika yang memiliki satuan sama adalah saha dan energi. Tapi, oh ada deh. Iya, saha dan energi. 6, gaya didefinisikan sebagai hasil kali percepatan dengan massa. Maka dimensi gaya F sama dengan percepatan air kali dengan massa. Apa dimensinya? Apa? Bukan. MLT banget min 2. Ya, ml T pangkat min 2. Betul ya. Nomor 7, dimensi yang benar. Itu nomor berapa aja? Iya. Satu, dua, iya tiga. Ya, tiga. 3. 1, 2, 3. Iya. MAS per T. Ya, betul. MV. Oke. Itu 2 dan 3. 7. Nomor 8. Pada pengukuran panjang suatu benda diperoleh hasil 1,004. Banyak angka penting dari hasil pengukuran adalah berapa? Oh, Oh. 4. 4 ya. Nih. Ini angka penting, ini bukan angka penting. Yang nomor 9. Bilangan di bawah ini yang mempunyai 4 angka penting adalah A, B, C, D, E. Paling penting. Yang hmm, yang B. B, Eh, yang C. N, C. Yang C. Oke, betul. Karena memang ini ya, di belakang angka bukan nol dalam desimal. Nah, kalau 2 ini di depan ini bukan angka penting. Karena dia di depan angka bukan nol. Oke, lanjut nomor 10. Seorang siswa akan mengukur keliling lapangan sekolahnya. Setelah diukur ternyata panjang lapangan sekolahnya 8,48, sedangkan lebar 7,3. Menurut angka penting, luas lapangan sekolah tersebut adalah berapa meter? Kira-kira angka pentingnya nanti ada berapa angka penting? Nomor 10. Nomor 10. Mm-mm. Ada satu. Dua. Ada dua yang penting. Berapa? 2. Ya, betul ya. Hmm. Karena yang terkecil ini 2 angka penting. Ini kan ada 3 angka penting. Ini 2 angka penting. Tinggal dikalikan 7,3. Ini 8,48. Nggak ada ya jawabannya. Kok aku ngitung jawabannya 61,904 ya. 62.
panjang, lebar. Ya, betul, 62. Tidak ada di sini. Mungkin ini 6. Jawabannya, eh, nomor 11. Suatu pipa berbentuk silinder berongga dengan diameter dalam dan diameter luar. Alat yang tepat untuk mengukur diameter dalam pipa tersebut adalah apa? A. Mistar, B. Mikrometer, C. Jangka sorong, D. Tachometer, E. Spirometer. Apa kira-kira? Jangka sorong ya. Jangka sorong untuk mengukur diameter dalam. Karena di jangka sorong, eh, hmm, mana tadi ya? Jangka sorong itu punya apa namanya dua bagian. Itu ada yang digunakan untuk mengukur diameter luar sama dalam. Ada yang kayak gini ya. Jadi ada dua bagian. Di mana dua-duanya bisa membaca skala di sini untuk mengukur berapa diameternya. Nah, ini untuk mengukur yang bagian diameter dalam, terus yang bentuknya kayak gini, ini untuk mengukur diameter luar. Oke, nomor 12, bilangan 67800 notasi ilmiahnya adalah notasi ilmiah kemarin A kali 10 pangkat N. Hanya ini harus satuan. Jadi nomor 12 berapa? 67 tambah 8 kali 10 pangkat 9. Ah, benar tuh, ya. Yang A betul. Iya. Ya, sebenarnya betul kan, tapi dia masih dalam puluhan kan. Sedangkan kalau notasi ilmiah A-nya ini harus satuan. Jadi dia jadiin satuan. Jadi berapa? 6,78 kali 10 pangkat. Mana tadi ya? Pangkat 10. Yang B. Ini juga masih puluhan. Ini udah satuan tapi pangkatnya salah. Ini malah ratusan ya. Nomor 13. Berdasarkan gambar, hasil pengukuran adalah sebesar berapa ini, Pak Ran? Mana? Mana? Nomor tiga Ah, belas. oh, 3,1 9. 9. Oke. 11. Hasil pengukuran mikrometer terhadap sebuah diameter bola kecil. Nilai yang ditunjukkan adalah, kelihatan nggak ini? Ya, hmm, kayaknya kelihatan.
Ini 5. Ini 0. 8,9. 8,52. 8,62. Yang T. Yang D. Iya. Eh, benar ya. Ini 8,5 tambah 0,12. Jadi 8,62. Thank. Dari hasil pengukuran di bawah, yang termasuk besaran vektor, gaya daya usaha, gaya berat massa, perpindahan laju kecepatan, kecepatan momentum berat, kecepatan daya. Daya pasti ya. Kalau daya itu skalar atau vektor? Saya vektor. Saya tidak vektor. Kalau daya, vektor atau bukan? Dalam skala. Skalar ya. Berarti ini bukan. Ini juga bukan. Massa itu juga bukan ya skalar. Laju juga bukan. Berarti jawabannya yang D. Oke. Ini lanjutan tapi nggak aku lanjutin. Aku ambil yang besaran aja. Nomor 1. Ini sama aja ya. Selalu nomor 1 seperti ini. Besaran termasuk besaran pokok. Massa, berat, kecepatan. Massa, jenis, suhu, jumlah zat. Percepatan, perlambatan, dan gaya. Panjang, jumlah zat, intensitas cahaya. Yang E ya. Nomor 2, pasangan besaran dan lambang dimensi yang benar. 1 gaya, 2 usaha, 3 daya, 4 tekanan. Kita buktikan ya. Gaya F sama dengan M, A massa kilogram. Kalau percepatan meter per sekon kuadrat. Kilogram M, meter L, ST pangkat min 2. Kemudian usaha F dikali S sama dengan M, L kuadrat, T min 2 berarti ya. L-nya nambah 1. Daya P sama dengan usaha dibagi waktu. Berarti waktu itu T, T-nya dikurang 1. Berarti M, L kuadrat, T min 3. Kemudian tekanan. P sama dengan F per A. A itu meter persegi ya. Meter itu L berarti M, L min 1. Oke. L min 1, T min 2. Oke. Gaya MLT min 2. Berarti ini salah ya. Usaha ML2 T min 2. Ini betul. Daya ML2 T min 3. Betul. Kanan ML T min 2. Ini berarti salah. Jawaban yang betul 2 dan 3 yang kecil. Oke. Besarnya daya listrik pada suatu resistor R dapat dirumuskan dengan persamaan P sama dengan RI kuadrat, di mana P daya, watt, dan I kuat arus ampere. Lambang dimensi dari resistor R adalah ya, samaannya P. P sama dengan RI kuadrat. Maka R
sama dengan P dibagi I kuadrat. Tinggal dimasukin aja. R sama dengan P itu Joule. P. Buat P per T gitu aja ya. Dikali 1/I kuadrat. F S T 1/I kuadrat. Ya sama ya. Tadi daya tadi ml 2 T min 3. ml 2 T min 3 dikali I itu ampere ya. Ampere itu tetap I ya dimensinya kalau nggak salah. I min 2. ml T min 3. Oh, A dimensinya. Ingatku iya, ini kok A ya? Ya, kuat arus harusnya iya. Berarti itu salah tulis kali ya. Iya. Mm-mm. Ya, berarti jawabannya yang C ya. Eh, C atau D? D. Teng. Berdasarkan analisis dimensi, pasangan besaran dan rumus yang benar pada tabel gaya sentripetal, F sama dengan M P per R. Udah betul atau belum? Ini kira-kira. Yang satu salah kayaknya. Mm-mm. Yang A. Harusnya MV kuadrat per R. MV kuadrat per R. Terus yang B, periode T sama dengan 2pi akar G per L. Udah bener atau belum? Salah. Betul. Yang C, berat W sama dengan Pokoknya M per G. 2pi akar L per G. Kebalik ya? Iya. Ya, berarti salah. Ini W sama dengan M per G salah ya. Salah. Sentripetal F sama dengan MR per P. Salah juga Salah. ya. Ini berarti yang betul ini ya. Yang E. Nomor 5, nilai skala terkecil jangka sorong tersebut adalah berapa kira-kira? 0,05. 0,5. 0,5. 0,5. Iya. Iya, 0,5. 0,5 Eh, cm atau 0,5 meter. itu 0,5 meter tuh. Bukan kan? eh Maksudnya milimeter kan? iya sepertinya milimeter. Kayaknya typo soalnya yang lain milimeter. Yang B. Hmm.
Oke, coba kita lihat 0 sampai 10 ya. Itu ada berapa garis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti tiap satu garis kecil itu mewakili 1 senti. Terus dibagi dengan jumlah garis skala nonius. Ini ada 0 sampai 10 juga. Tapi 0 ke 1 itu 1 ya, dipisahin oleh satu garis. Berarti 0 ke 1 itu ada 2. 1, 2, 2, 3, 4, dan seterusnya itu berarti 2 kali 10, 20. Berarti 1 senti dibagi 20 skala. Sama dengan setengah senti dikali 10 min 1. 0,5, 10 min 1. Ya, 0,5 mili ya, betul. Lanjut yang nomor 6. Hasil pengukuran diameter pipa kecil dengan menggunakan mikrometer sekrup. Tunjukkan seperti gambar di bawah. Hasil pengukurannya adalah apa ini? Skala utamanya berarti 10,5 ya. Skala non-newsnya 45, 46, 47. 47. Itu 10,97 milimeter yang ini. Perhatikan hasil pengukuran panjang sisi kubus berikut. Hasil pengukurannya adalah sama ya. Soalnya 0, 2, 3. 2 ke 3. Itu ada 10, berarti 2,3 tambah 0,01 kali, ini yang lurus di mana? Ya, antara dua ini. Pilih aja yang gede. 1, 2, 2 ya. 2,32. Oke, 2,32. Nah, ini ada banyak jawaban. Kira-kira yang mana jawabannya? Yang A, B, atau C? Farel. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10. Ya, oke. Jadi kalau buat penyajian hasil ini, cara menulisnya delta, ya, X plus minus delta X sama dengan hasil tambah delta X, di mana delta X itu ralatnya nilainya adalah setengah dari skala terkecil atau setengah NST. Karena NST-nya 0,01, berarti delta X-nya 0,005 soalnya sentimeter. Oke, karena dia apa namanya ada 3 angka di belakang koma, maka yang depan juga harus dijadiin 3 angka di belakang koma. Ini ya hasilnya. X sama dengan 2,32.
X plus minus delta X sama dengan 2,32 plus minus 0,005. Ini satuannya sentimeter. Karena ada 3, berarti ditambahin 0,1. Kayak gitu. Ya, Kak. Mereka udah punya 3 angka di belakang koma. Hmm, hmm. Ini. Hmm. Oke, ya. Yang A. Terus nomor 8, penulisan data dalam 2 angka penting dan sesuai aturan penulisan notasi ilmiah yang benar adalah yang mana? 1,353 A. Oh. Mm-mm. 0,13 kali 10 pangkat min 4. Berapa? 1, Eh, 1,3 kali 10 pangkat min 4. gini. Iya. Oke. Jawabannya kurang tepat ya. Soalnya ini Iya. kan 5. 5 aturan pembulatan. Kalau angka sebelumnya itu ganjil, itu dibulatkan ke atas. Kalau genap, tetap. Jadi karena dia ganjil, atau ini ya, ketiga kan ganjil ya, jadi dia dibulatin ke atas. Jadi 1,4 kali 10 pangkat min 4. Pembulatan 5 itu ada. Eh, sebelum. Oke. Jadi 1,4 kali 10 pangkat min 4 ya. Ini dapat dipahami, Farel, nomor 8. Ya, Oke, dapat. aman ya. Nomor 9, 1 mikrofarad sama dengan 10 pangkat min berapa kalau mikro? 9 ya? Eh, Min 6. Min 6 min watt. 6 ya, nggak ada jawabannya. Tapi ini kilofarad, ding. Min 9 ya berarti. Karena Hmm. kilofarad. Oke. Nomor 10, massa jenis minyak. Nyatakan SI, berarti kali 1000. 800. Dari hasil sekali pengukuran panjang balok dituliskan, penulisan ini memiliki arti NST-nya dan panjang balok itu di rentang berapa? Oke. Kira-kira jawabannya yang mana, Farel? Nomor 11. Ehm, Mesti itu apa? Nilai skala terkecil. Tadi hubungan NST sama delta X itu adalah delta X sama dengan setengah Nol berarti. NST. Yang C. Yang C. Berarti NST-nya 2 delta X ya. 0,01. Dan panjang balok itu antara 2,455 sampai, oke, betul ya. Yang C. Terus nomor 12, sekelompok peserta didik bermaksud mengukur massa jenis suatu bahan. Kubus dari bahan tersebut. Oke, oke. Kubus dari bahan tersebut, panjang sisinya diukur dengan jangka sorong dan dihasilkan pengukuran sebagai berikut. Ini kayak tadi ya. Massa jenis bahan kubus tersebut tadi dapat berapa? 2,32 ya. Massa jenis bahan.
Itu berarti, oke, massa dibagi dengan volume. Volumenya dihitung dari ini. Yang dilihat dari sini, berarti ini massanya 20, terus ini 200. Ini berapa ini? Nol, ini nol ya. Seret. 1, 2, 3, 4. 0,4. 220,4 gram. Kubus itu V-nya. Rusuk pangkat 3. 2,32 pangkat 3. Berarti rho sama dengan 220,4 dibagi 2,32 pangkat 3. Berapa? Sekitar 67. Berapa? 67. 97. 97. Yang mana? Yang A, B, C, atau D, atau E? 95. 95. 95. 95. Ya. 95 gram per sentimeter pangkat 3. Kok aku hitung 17 ya? Bentar, bentar. Volumenya berapa? Aku ngitung Fungsinya apa? 17. Ini Fungsinya berapa? masanya 220,4 kan? 220,4 gram. Ini S-nya 2,23. Iya, saya tujuh Mm. belas koma enam lima. Ya, 17,65 ya. Iya, iya. Nomor 13. Hasil pengukuran di bawah ini memiliki 3 angka penting kecuali kita cek yang A, ini ada berapa angka penting? Ada 3. B juga ada 3. C ada 3. D ada 3 juga. Karena dia ada tandanya ini ya. Tanda garis Hmm. bawah. Berarti dia angka penting. Berarti jawabannya yang E. Ini ada berapa? 4 ya. Hmm. Dan nomor 14, dua buah benda saat ditimbang masing-masing bermassa 20,45 dan 15,2. Jika dua benda tersebut dijadikan satu, masanya adalah, berarti tinggal dijumlah ya, 15,2, 35,65. Oke, karena dia penjumlahan, angka taksirannya harus satu aja. Jadi dibulatin sampai 3 doang. Berarti 35,7 kilogram. Karena dia 6 itu lebih dari 5 maka dibulatin ke atas. Lanjut ya, nomor 15. Hasil pengukuran kubus didapatkan panjang 25 cm, lebar 10 cm, dan tingginya 2 cm. Volume kubus tersebut sesuai aturan angka penting adalah berapa? Ah, Hmm.
Hmm, 50. Berapa? 50. 50 apa ini? 0,006650. 0, Yang E kayaknya. yang E. Hmm. 0,0050 meter pangkat 3. Oke. Jadi di sini angka pentingnya itu berapa? Karena ini perkalian ya. Perkalian berarti angka pentingnya harus jumlah angka penting paling kecil yaitu ini ada 3, ini ada 3 juga, ini ada 2. Oke, jumlah angka pentingnya harus 2. Kita cek jumlah angka pentingnya aja. Ini ada satu angka penting. Ini juga satu. Yang C1 juga, D1. Oke, ini ada 2. Oke, jawabannya berarti yang E. Terus, kemudian nomor 16, sebuah tongkat panjangnya 12,25. Jika 15 tongkat jenis jenis disambung, maka panjang hasil sambungannya sesuai aturan perhitungan angka penting adalah berapa ini? 15 kali 12,25. Berapa, Farel? Ya. Eh, Um, yang A, B, C, D. Kok ini beda ya? Aku salah hitung ya? 12,25. anu, Ini tapi betul kok. Iya kan? Kamu dapat berapa? Kalau ya, sama. sama ya, 183,75. Berarti ini salah ya. Jawabannya salah. Thank you. Nah, kalau seperti ini kan, hasil pengukurannya kan cuma satu, yaitu panjang. Yaitu ada 4 angka penting. Kalau ini cuma perulangan aja. Jadi ini bukan apa ya, nggak bisa dijadiin acuan kalau perkalian gitu. 15 kali 12,25. Jadi hasil angka pentingnya, jumlah angka pentingnya nanti tetap sebanyak 4 angka penting karena yang hasil pengukuran itu hanyalah 12,25 ini. Kayak gitu. Jadi nanti kalau dijadiin 4 angka penting, 183,8 cm. Kayak gitu. Nomor, oke, udah selesai sih. Ini dari pembahasan soal kita pada hari ini, kamu ada yang ditanyakan atau enggak, Farel? Enggak ada. Oke, enggak ada ya. Lanjut kalau begitu. Kita lanjut ke gaya dan gerak. Yang pertama, gaya. Definisi dari gaya itu merupakan ya, tarikan atau dorongan. Yang dilakukan pada suatu benda. Terus jenis gaya itu ada gaya sentuh atau Ah, gaya, saya izin ambil minum sebentar. ya silakan.
Udah balik belum, Farah? Sudah. Oke, udah ya. Ntar. Yang pertama itu gaya yang sentuhan langsung. Sama gaya yang tak bersentuhan secara langsung. Contoh gaya yang bersentuhan langsung ini ya ada gaya dorongan, terus ada gaya gesek atau tarikan. Kemudian kalau gaya yang tak bersentuhan itu ada gaya magnet, ada gaya gravitasi, terus gaya listrik juga tidak bersentuhan secara langsung. Oke, kemudian apa itu pengaruh suatu benda, suatu gaya terhadap benda. Ya, benda kalau dikenai gaya, benda yang pertama itu benda diam. Yang awalnya diam bisa menjadi bergerak. Kemudian benda bergerak
menjadi diam. Selain pergerakan, bila gaya yang terlalu besar bisa mengubah bentuk benda. Kemudian, bila bendanya udah bergerak ke suatu orientasi arah atau suatu tujuan tertentu, bila ada gaya yang mengenai dengan arah yang berbeda, maka si gaya ini bisa mengubah arah gerak suatu benda. Kemudian yang pertama ada hukum Newton tentang gerak. Yang pertama, hukum 1 Newton. Atau nama lainnya adalah hukum apa namanya? Kelembaban. Ya, jika tidak ada sultan gaya yang bekerja pada benda, benda tersebut cenderung mempertahankan keadaan awal atau ini bersifat inersia. Ya, persamaan hukum Newton, sigma F sama dengan, F-nya mana ini? Sigma F sama dengan 0. Sigma F ini adalah resultan gaya. 0 berarti 0, atau tidak ada resultan gaya. Hukum 1 Newton ini berlaku ya, untuk keadaan benda diam atau P sama dengan 0, 2, benda bergerak lurus beraturan atau GLB, dengan kata lain percepatannya sama dengan 0.
Selanjutnya, hukum 2 Newton. Oke, bunyinya adalah percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu sebanding ya, selain sebanding dia juga searah, sebanding dan searah dengan resultan gaya tersebut, dan berbanding lurus berbanding terbalik ya, berbanding terbalik dengan massa benda atau M-nya. Samaannya sigma F ya. Iya, percepatan sama dengan sigma F per M, atau sigma F sama dengan M. ah, A-nya itu percepatan, sigma F itu resultan gaya, M-nya massa. Kemudian yang ketiga, hukum 3 Newton. Bunyinya setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. F aksi sama dengan minus F reaksi, di mana minus ini tanda dari arah yang berlawanan. Oke,
Lanjut ke contoh soal untuk hukum Newton. Tuh, ya jadi. Ada dua buah balok. A dan B, dia didorong oleh suatu gaya F sebesar 6 Newton. Massa A itu 2 kilogram, B-nya 1 kilogram. Punya berapa percepatan yang dialami yang A ya, benda. Kemudian yang kedua, ya, atau yang B, gaya kontak antara balok A dan B. Nah, ini tinggal pakai persamaan yang ada percepatannya ya. Berarti yang A pakai hukum 2 Newton sama F sama dengan M dikali A. M-nya itu M A plus MB kali A. Karena mereka apa ya, menempel atau bersentuhan gitu ya. Jadi plus aja. Kita melihat mereka atau meninjau mereka ada dengan satu sistem yang sama. F. Karena F-nya hanya satu aja, yaitu gaya dorong F. Nah, itu 6 sama dengan MA-nya 2 tambah 1 A-nya. 6 sama dengan 3A, berarti A sama dengan 6 bagi 3, 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian, cari gaya kontak antara balok A dan B. Oke, kalau ini hilang ya. Oke, kalau kita jabarkan gaya-gaya yang bekerja, ini ada A dan B. A itu memberi B gaya, ya, berarti gayanya ke B, F B oleh A, kemudian gaya yang berlawanan itu ada F A B, di mana F A B itu sama dengan min F B A. Tuh. Jadi besarnya itu sama, cuman arahnya berlawanan. Kita tinjau buat yang B, karena dia apa namanya ya, ada gayanya. Oke, untuk kotak yang B. B ini bersentuhan langsung dengan gaya dorong F 6 Newton. Kemudian B juga dapat gaya dari A. Nah, ini juga gaya kontaknya. F sama dengan 0, maka FBA min F sama dengan 0, sehingga FBA atau gaya kontak antara B dan A sama dengan F sama dengan 6 Newton.
Untuk contoh soal ini, Farel ada yang ditanyakan nggak? Enggak, Kak. Oke, selanjutnya yang B itu ada gaya gaya gesek ya, atau ya jadiin satu aja gaya, ya gaya. Yang satu ini ada gaya berat. Ini aku birukan. Gaya berat, nah, yaitu gaya yang dimiliki tiap benda bermassa akibat aksi dengan medan gravitasi. Dan gravitasi bumi, planet lain juga bisa karena interaksi massa dengan massa menimbulkan adanya gaya gravitasi. Kemudian persamaan gaya berat itu W sama dengan massa dikali percepatan gravitasi. Lainnya 9,8 meter per sekon kuadrat. Ini W. Kemudian kalau dia ada di bidang miring, bisa diputar ya. Kira-kira titik pusat masanya di sini. Ya, pakai tangan aja. Ini W. Kemudian kita tahu kemiringan suatu bidang miring itu adalah theta. Ya, anggap ini lurus ya. Ini mataku agak silinder karena setiap menggaris selalu miring. Terus ini berarti kita perlu proyeksikan apa namanya gaya berat ini ke masing-masing komponen sumbunya. Kita ambil garis juga. Ini W, karena ini theta di sini, maka theta di sini ya. Cara mengetahui theta di mana itu gimana? Ambillah 4 kuadran, kemudian misalkan suatu benda ya kayak ini ya, itu di sini. Berarti
Tetanya di sini juga, terus di sini, terus dia di sini. Ini teta, ini teta, ini teta, ini juga teta, kayak gitu. Nah, kan kalau teta ini sama kayak ini ya, maka yang kayak gini berarti teta yang mana ini. Itulah kira-kira. Karena ya tetanya di sini bukan yang di sini. Kalau ini kan berarti mana? Hmm, ini ya. Nah, bukan di situ. Gitu. Jadi karena ini tetanya di sini, maka gaya yang ada di sini, yang ada di samping sudut adalah W cos theta. Kemudian yang ada di sini W sin theta. Selanjutnya ini contoh soal untuk gaya berat. Oh, di sini hujan. Bentar aku tutup pintu dulu.